Tahun 2026 ini Badan Pusat Statistik atau BPS memiliki sejumlah agenda besar, diantaranya Sensus Ekonomi 2026 atau yang disingkat SE 2026. Sensus ekonomi ini berlangsung setiap satu dekade pada tahun berakhiran angka 6. Tahun ini SE 2026 merupakan yang kelima setelah tahun 1986, 1996, 2006, dan 2016. Program pendataan 10 tahunan ini bertujuan untuk memetakan seluruh aktivitas usaha mulai dari warung kecil hingga perusahaan besar guna menyusun kebijakan ekonomi yang tepat sasaran. Lalu bagaimana BPS menjalankan sensus ekonomi 2026 dan apa saja yang dihasilkan dari sensus ekonomi tersebut? Forum Merdeka Barat 9 akan membahasnya dalam tema Sensus Ekonomi 2026 menuju peta baru perekonomian Indonesia. Dalam sesi dialog hari ini sudah hadir di studio podcast FMB 9 Kepala BPS Ibu Amalia Adininggar Widyasanti dan tenaga ahli utama Badan Komunikasi Republik Indonesia Fitra Faisal. Selamat siang Ibu Amalia, Ibu Winnie, dan juga Mas Fitra. Selamat siang. Terima kasih sudah hadir di sini. Kita ke Ibu Winnie terlebih dahulu. Bagaimana perkembangan sensus ekonomi 2026 sejauh ini? Jadi sensus ekonomi 2026 ini kita secara door to door sudah mulai sejak tanggal 15 Juni dan tentunya akan berakhir di 31 Agustus 2026. Sampai dengan saat ini progresnya sudah lebih di atas 50% rata-rata nasional ya. Namun demikian tentunya sekali lagi yang ingin saya sampaikan bahwa sensus ekonomi ini merupakan hajat besar kita semua. Ini merupakan milik bangsa karena ini merupakan kegiatan yang 10 tahun sekali yang tadi sudah disampaikan, dan tentunya ini kesempatan besar kita untuk melakukan pendataan lengkap mengenai aktivitas ekonomi di Indonesia, baik yang terlihat fisik ya, kantor, industri, warung, toko, dari kecil, ultra mikro, menengah sampai besar, dan juga aktivitas ekonomi yang ada di dalam rumah tangga. Ini kan sensus ekonomi 2020 ini menargetkan lebih dari 30 juta pelaku usaha dengan waktu pendataan di lapangan hanya sekitar 2,5 bulan. Bagaimana BPS memastikan cakupan, kualitas, dan kedalaman data tetap memadai untuk menghasilkan potret ekonomi nasional yang sebenarnya begitu komprehensif? Jadi kami merekrut 251.000 petugas se-Indonesia. Tergantung kepada jumlah penduduk dan jumlah usaha di dalam kota tersebut ya. Tentunya ini disesuaikan masing-masing kabupaten dan kota. Nah, kedua adalah tentunya tadi memastikan kualitas. Kami melakukan pelatihan sebelum petugas itu terjun lapangan. Petugas itu dilatih dengan standar yang sama seluruh Indonesia. Lalu kemudian selain itu, waktu mereka terjun ke lapangan pertama kali, mereka didampingi oleh pegawai-pegawai organik BPS di seluruh Indonesia. Bahkan sekarang pun secara struktur yang sudah didata oleh petugas tentunya akan dicek kembali oleh pengawas lapangan. Baru kemudian ini di-reject atau di-submit, itu tergantung dari kualitas data yang diberikan dan di-input oleh para petugas di lapangan. Jadi dengan kata lain, ada proses quality assurance secara berjenjang. Mulai dari petugas pengawas lapangan, kemudian nanti ada koordinator kecamatan, setelah itu nanti ada juga di BPS kabupaten kota, terus berjenjang sampai provinsi dan nasional. Sehingga itu yang kita sebut dengan proses pengawalan kualitas secara berjenjang. Ini kan yang dikhawatirkan yang banyak sekali berkembang di lapangan itu, seringkali masyarakat bahkan sudah ada banyak sekali yang berkomentar bahwa aduh saya jadi takut nih di sensus begitu ya, karena takut ketahuan lah pendapatannya berapa atau seperti Nggak apa perlu takut, gitu. ya. Saya ingin ke Mas Peter nih Mas, kita ada mengingat adanya penolakan warga ya, karena di berbagai daerah banyak sekali berita-berita hoax yang menyebut kalau data sensus ekonomi 2026 ini akan digunakan untuk dasar pengenaan pajak. Lalu bagaimana strategi Bakom nih supaya menetralisir narasi-narasi palsu yang tersebar agar tidak mengganggu proses pendataan lapangan yang hanya berlangsung 2,5 bulan ini, Mas Fitra? Oke, yang pertama mungkin yang harus kita pahami ya. Jadi ini kan kita mengukur struktur ekonomi ya. Kenapa struktur ekonomi itu perlu diukur ya? Seperti Mas Victor sampaikan di awal tadi adalah untuk kebijakan pemerintah itu lebih tepat sasaran, dan kita kemudian melakukan roadmap ya, kebijakan pembangunan itu memang betul-betul berdasarkan fondasi statistik yang memadai. Nah,
Jadi ibaratnya kalau kita ke dokter ya, ke dokter bicara sama dokternya sakit apa, kan harus dites ya. Ada tes lab dan seterusnya. Supaya apa? Supaya obatnya pas. Nah, makanya kalau kita pengen tahu nih, ekonomi ini kan bahkan kita nggak bisa tanya, Anda kenapa sih? Kita nggak bisa tahu, ini benda mati. Maka kita harus menceknya ya, berdasarkan hal-hal yang memang lebih detail, sehingga pada akhirnya kebijakan-kebijakan pemerintah itu tadi bisa memuat masyarakat itu lebih inklusif. Sebagai contoh ya, kalau kita sekarang ini saya sebagai ekonom juga selalu memakai data-data statistik dan pemerintah selalu mengutilize data-data statistik tersebut. Salah satu ketika kita bicara data makro yang secara rutin dikeluarkan BPS misalnya, ini sebagai analogi saja. Misalnya kemarin itu sudah ada gap ya antara Producers Price Index yang 5,76% dibandingkan dengan Consumer Price Index. Ini artinya apa? Artinya dalam kondisi seperti ini bahwa produsen itu lebih banyak menyerap kenaikan ongkos produksi dan dia agak enggan untuk menyalurkan kepada konsumen karena sifatnya lebih price elastic. Nah, ketika itu pemerintah melihat bahwa tekanan dari sisi produsen itu sudah semakin berat. Makanya kemudian di semester 2 dikeluarkan paket stimulus 26,3 triliun rupiah yang juga salah satu klasternya itu adalah fungsi untuk menyelamatkan industri dari sisi tekanan harga input. Nah, ini adalah kebijakan-kebijakan yang berdasarkan statistik tadi. Kita tahu apa masalahnya karena statistiknya bercerita mengenai itu. Nah, makanya ketika kita bicara kembali lagi yang lebih detail, ini bukan hanya data makro yang rutin, tapi ini kita bicara mengenai struktur ekonomi. Anda itu seperti apa sekarang? Ekonomi kita itu sekarang sekuat apa? Tidak hanya berbicara dengan middle class ya, yang mana itu juga merupakan salah satu data yang selalu dikeluarkan oleh BPS secara rutin, yang itu menjadi bahan pidato Pak Presiden juga. Pak Presiden menjadikan sangat concern. Kenapa middle class itu di tahun 2019 jumlahnya 57,3 juta, tapi 2025 jumlahnya anjlok ke 46,7 juta. Anjlok 10,6 juta. Kenapa itu? Kan kita pengen tahu. Nah, berarti ada kemungkinan besar ada struktur ekonomi yang berubah. Nah, oleh karenanya butuh intervensi-intervensi yang juga signifikan. Nah, kita ingin membangun industri. Tapi industrinya itu dasarnya apa? Tadi kita bicara mengenai dari sisi warung sampai industri pengolahan yang besar. Kita harus tahu betul-betul datanya itu seperti apa sehingga pada akhirnya kebijakan pemerintah itu kembali lagi ya tepat sasaran. Jadi tadi saya mau menyambung apa yang tadi Mas Fitra sampaikan dan juga kualitas data. Sebenarnya kualitas data itu berawal dari informasi yang diberikan oleh responden. Tadi juga kan Mas Fitra sampaikan ini ibaratnya seperti kita ke dokter atau medical check up untuk mendapatkan resep dari dokter. Kalau kita ke dokter sebenarnya kita sakit perut. Kemudian kita bilang ke dokter itu kita bilang aduh sakit kepala. Karena kita takut misalnya ngaku sakit perut, maka obat yang diberikan oleh dokter akan obat yang memang dia berikan saat informasi pada saat konsultasi ke dokter, yaitu sakit kepala. Sehingga apa? Akibatnya resep yang diberikan oleh dokter menjadi tidak sesuai dengan penyakit yang diderita oleh pasien. Sama halnya logikanya ini sama dengan data dari responden menentukan arah kebijakan. Semakin tepat informasi yang diberikan oleh responden kepada petugas sensus kami, maka nanti resep kebijakan yang akan dikeluarkan oleh pemerintah itu juga akan semakin tepat sesuai kondisi nyata yang ada di lapangan. Oleh sebab itu, satu hal yang ingin saya sampaikan juga adalah apabila masyarakat pada saat diwawancara oleh petugas kami atau pada saat mengisi kuesioner sensus secara mandiri, tolong diberikan informasi yang sebenar-benarnya karena keakuratan data sensus itu berawal dari responden. Setelah itu begitu sampai ke kami juga akan memastikan kualitas datanya, pengolahannya sesuai dengan standar dan metodologi yang memang berlaku secara internasional untuk menjaga kualitas data yang dihasilkan. BPS kalau tim di 2026. lapangan Bu, ini kan banyak orang yang takut karena hoax tadi ya, narasi-narasi bahwa aduh saya nggak mau nih ketahuan kalau misalkan ini buat apa sih nanti pajak saya dinaikin lagi, saya nggak dapat bansos lagi. Apa yang dilakukan tim di lapangan sejauh Jadi ini? kita memastikan bahwa data yang dikumpulkan oleh petugas kami dan terutama untuk oleh BPS itu akan dijaga kerahasiaan datanya. Oke. Itu data pasti aman. Termasuk NIK, nomor induk Ya, kependudukan. tidak boleh difoto. Betul. Ya kan? Jadi waktu petugas kami datang ke lapangan kan tidak difoto, tetapi dicocokkan karena di sistem kami sudah connect dengan Dukcapil.
Sehingga nanti tinggal dicocokkan nomor NIK-nya saja, tetapi petugas kami tidak akan memfoto NIK atau KTP ataupun kartu keluarga. Itu mungkin yang perlu menjadi kita jaga sama-sama. Oke, ini kepastian penegasan bahwa data kependudukan aman begitu ya. Data pribadi aman. Data pribadi aman Iya. maksudnya. Data pribadi akan kami jaga kerahasiaannya dan keamanan datanya. Sudah dijamin oleh BPS, tidak perlu Iya. ragu lagi untuk memberikan data yang Tidak, sebenarnya dan begitu ini ya. sensus ekonomi bukan sensus perpajakan. Nah, itu dia yang harus ditekankan adalah karena takutnya nanti pajak saya jadi gede lagi. Ini berarti Bukan. murni dari Badan Pusat Statistik. Murni Tidak ada untuk hubungannya kepentingan statistik dan untuk perumusan kebijakan yang lebih tepat sasaran dalam rangka kita membangun peta ekonomi yang lengkap dan terkini. Oke. Mas Fitra, ini kalau beberapa sumber menyebutkan adanya kontras antara skeptisisme lembaga domestik seperti ada Indef, ada Celios, dan dengan pengakuan tinggi dari lembaga internasional seperti PBB dan Bank Dunia terhadap BPS nih. Narasi apa yang perlu dibangun untuk meyakinkan masyarakat, meyakinkan publik dalam negeri bahwa metodologi BPS saat ini sudah memenuhi standar global? Iya, saya mungkin cerita ya pengalaman saya dari tahun 2004, waktu itu saya masih mahasiswa. Itu saya sudah bekerja sama dengan dulu namanya Materi Statistik loh. Nah, jadi kita mencacah ke lapangan segala macam dan pada saat itu kita melihat penerimaan masyarakat sebenarnya bumi ini itu sangat sangat baik ya gitu ya, dan BPS memiliki kredibilitas yang sebenarnya cukup sahih ya, dan masyarakat sudah melihat bahwa BPS memang lembaga yang terpercaya karena ketika saya tanya ya, kan kita juga nanya tuh meskipun waktu itu tahun 2004 bukan sensus ekonomi tapi kita sensus industri. Kita tanya dan masyarakat mengungkapkan yang sebenar-benarnya karena ketika ditanya Anda dari mana, dari BPS ya, atau membantu BPS Menteri Statistik, dan mereka malah mengungkapkan dengan baik. Makanya sebenarnya apa yang kita alami sekarang, penolakan masyarakat lebih karena ada banyaknya DFK yang muncul ya, karena sebenarnya BPS dari dulu sampai sekarang tidak berubah ya, kredibilitasnya masih tetap terjaga, dan bahkan kalau kita lihat dari pengakuan lembaga-lembaga internasional itu juga masih cukup sahih gitu ya. Dan dalam konteks ini sebenarnya saya tidak melihat bahwa lembaga-lembaga domestik itu meragukan. Cuma mungkin pengen mendiskusikan lagi aja datanya karena memang ada beberapa gap mungkin ya yang perlu didiskusikan. Seperti misalnya kenapa pertumbuhan ekonomi kita 5,6% tetapi kok banyak orang yang income-nya masih turun dan seterusnya. Nah, ini kan sebenarnya hal yang bisa memicu ruang diskusi ya, dan penjelasan-penjelasan ke arah sana sudah sangat terbuka dan sudah banyak juga penjelasannya ya, karena data BPS ini adalah satu hal dan ini menjadi fondasi, tapi kita juga punya data-data lain yang juga bisa dikumpulkan dan bisa di mix match kan ya. Nah, salah satunya ketika saya melakukan forecast misalnya sebagai ekonom kan saya juga ingin melihat nih misalnya di kuartal 1 kemarin 5,61%, terus saya forecastnya 5,51%. Kenapa saya bisa forecast 5,51%? Karena saya juga memakai data statistik BPS dan juga data-data lain, big data, sehingga pada akhirnya dengan high frequency data bisa di-match-kan dengan kredibilitas BPS. Nah, dalam konteks itu, maka ketika kita melihat menguji yang secara statistik ini masih sahih, dan kemudian dari sisi kepercayaan masyarakat sebenarnya dari grassroots itu juga masih sangat percaya kepada BPS. Cuma sekarang sekali lagi ya, kita kan melihat dunia yang sudah sama sekali berbeda. Yang waktu itu saya lihat secara alami secara langsung tahun 2004 sudah berbeda sekali dengan tahun 2026. Makanya ini yang kemudian perlu saya sampaikan sekali lagi dari Bakomeri bahwa masyarakat tidak perlu khawatir. Apa yang dilakukan pemerintah saat ini dengan BPS adalah untuk mengetahui dan untuk membersamai masyarakat, karena kita pengen masyarakat tidak sendirian. Masyarakat itu akan selalu ditemani pemerintah. Cuma pemerintah kan harus tahu cara menemani masyarakat, caranya gimana ya, harus melihat dari sisi datanya dulu. Nah, kita akan melihat dan memberikan yang paling banyak untuk yang paling sedikit, roles and equity. Nah, makanya itu basisnya adalah fondasi statistik tadi, Mas Victor. Ya, itulah mengapa kalau sensus ekonomi ini mohon datanya diberikan yang sebenar-benarnya, karena sejauh ini kita masih dipercaya di tingkat global ya, bahwa internasional pun sudah mengakui data-data dari Badan Pusat Statistik ini sebagai data yang memang akurat begitu ya. Bu, ini kalau hasil sensus ekonomi 2026 ini akan jadi dasar pembaruan tahun dasar PDB yang saat ini masih menggunakan tahun dasar 2010. Iya, betul sekali. Oke. Jadi memang sensus ekonomi itu dilakukan tidak hanya oleh Indonesia. Pada tahun ini pun beberapa negara lain melakukan sensus ekonomi. Yang melakukan tahun ini antara lain adalah Malaysia, lalu Jepang, kemudian Vietnam, dan juga Zimbabwe. Cina melakukan sensus ekonomi itu di tahun 2024. Dan
tahun ini Malaysia juga bersama-sama dengan BPS melakukan sensus ekonomi. Nah, jadi artinya sensus ekonomi itu memang merupakan salah satu standar proses bisnis yang harus dilakukan oleh kantor statistik negara atau yang kita sebut dengan National Statistic Office. Mengapa? Karena banyak sekali manfaat yang akan digunakan dari hasil sensus ekonomi ini. Tadi Mas Fitra sudah menyampaikan kita mau melihat struktur ekonomi yang terkini. Dari sensus ekonomi ini maka peta ekonomi dan struktur ekonomi Indonesia yang terbaru akan tercapture atau terpotret dengan akurat. Kedua adalah bahwa tadi yang disebutkan oleh Mas Victor bahwa salah satu manfaat dari sensus ekonomi ini adalah untuk kita bisa melakukan rebasing atau pembaharuan tahun dasar PDB. Mengapa? Karena tahun dasar PDB kita kan sudah 2010. Biasanya setiap 10 tahun sekali kita harus melakukan pembaharuan tahun dasar. Nah, seharusnya jatuh temponya adalah di tahun 2020, tapi pada saat itu kan kita sedang menghadapi COVID-19, sehingga tidak mungkin kita melakukan pembaharuan tahun dasar di tengah-tengah kita mengalami kondisi krisis COVID-19. Nah, oleh sebab itu dengan sensus ekonomi yang 2026 ini akan menjadi basis juga untuk pembaharuan tahun dasar dari PDB kita dari 2010 ke 2025. Kedua, yang sebagai informasi juga kan kita melakukan sensus ekonomi ini basisnya dengan KBLI 2025. Klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia tahun 2025. Artinya nanti kenapa kita pakai KBLI 2025? Pertama kan kita baru resmikan KBLI terbaru untuk menangkap aktivitas ekonomi yang dulunya tidak ada kodenya tersendiri. Misalnya untuk pembangkit listrik energi baru terbarukan itu kan tercampur dengan energi pembangkit listrik tenaga fosil gitu ya. Sekarang kita sudah punya kode tersendiri. Beberapa misalkan untuk BES ataupun untuk sistem penyimpanan energi baterai gitu kan. Ini kita juga sudah keluarkan, punya kode khusus tersendiri. Dan berbagai macam jenis aktivitas seperti bullion bank itu dan videographer, content creator, dia sudah punya kode aktivitas usahanya tersendiri di dalam KBLI 2025. Sensus ekonomi ini menggunakan KBLI 2025 yang baru sehingga nanti kita bisa memilah-milah aktivitas ekonomi yang baru yang tidak bisa kita tangkap dengan KBLI yang sebelumnya. Jadi ini manfaatnya tuh banyak banget. Nah, oleh sebab itu partisipasi masyarakat dalam sensus ekonomi ini menjadi sangat urgent dan penting. Karena kita akan nanti punya struktur yang baru, peta yang baru, terus kemudian nanti hasilnya akan kita gunakan juga untuk membangun tahun dasar PDB, dan kita juga ini kami gunakan untuk menyusun sampling frame dalam rangka survei-survei berikutnya. Termasuk diantaranya mungkin ada usaha yang zaman sekarang mungkin sudah lebih canggih, ada yang memanfaatkan teknologi begitu ya, termasuk diantaranya ada yang memanfaatkan ada penjualan online, marketplace, banyak sekali bidang-bidangnya. Gitu itu kenapa kita tangkap di dalam rumah tangga, kenapa sensus ekonomi ini juga kita masuk ke rumah tangga, karena banyak aktivitas-aktivitas ekonomi yang tidak punya kantor, yang tidak terlihat secara fisik. Mereka bisa jualan online melalui platform online dari rumah. Mereka pun bisa kemudian menghasilkan pendapatan karena dia memang video kreator yang dia lakukan dari rumah. Jadi saat ini dengan perkembangan teknologi terkini, aktivitas ekonomi itu bisa terjadi di dalam rumah, tidak perlu punya usaha yang tampak secara fisik. Jadi penasaran, saya pengen buru-buru tahu hasil sensusnya seperti apa. Nanti ini baru 50% berarti ya sejauh ini tadi. Iya, tapi dengan catatan tadi satu yang saya pesankan. Berikan jawaban yang jujur. Yang jujur, iya, sejujur-jujurnya. Itu karena kualitas data tergantung dari informasi yang diberikan oleh masyarakat. Betul. Sektor-sektor baru apa saja nih yang jadi fokus pendataan nih Bu Winnie? Kita mendata namanya sensus, nanti mungkin bisa dijelaskan oleh Mas Fitra juga. Namanya sensus, itu kita tidak memilih untuk didata, tetapi kita melakukan pendataan menyeluruh tanpa terkecuali. Kalau survei, kita lakukan sampel kan? Tapi kalau sensus, kita harus mendata semua aktivitas ekonomi tanpa terkecuali
baik yang mulai dari warung-warung, kemudian mulai dari apa namanya, yang yang mohon maaf misalkan tukang bakso keliling itu kami datanya di rumah tangga. Hmm. Karena kenapa? Misalkan ada tukang cilok keliling begitu ya, itu kan dia tidak punya lokasi yang tetap. Di mana kita bisa mendata namanya tukang dagang keliling, kita datanya di rumah tangga. Di mana kita bisa mendata misalnya video kreator tadi di rumah tangga kan. Di mana kita bisa mendapatkan data orang yang berjualan secara online yang dilakukan dari rumah, ya kita masuk di rumah tangga. Nah, jadi sekali lagi ini tidak menentukan prioritas, tetapi kita melakukan pendataan seluruh aktivitas ekonomi yang ada di negara kita. Jadi ini sekali lagi ini kesempatan emas, kesempatan yang luar biasa. Oke. Biar nanti pemerintah bisa merumuskan kebijakan ekonomi yang lebih sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Ya. Kita ditekankan sekali kalau BPS ingin sekali masyarakat juga berkontribusi besar ya dalam upaya mendata ini, data sensus ekonomi. Iya. Jangan sampai data yang diberikan data yang tidak akurat. Tapi ini Mas Fitra kita dari Bakom pengen nanya nih, karena banyak sekali masyarakat yang khawatir pendataan ini akan menghentikan contoh bantuan sosial yang sudah mereka terima. Misalkan saya yang dulu mungkin beberapa tahun lalu bekerja sebagai A, sekarang jadi konten kreator. Bagaimana cara mengkomunikasikan? Ya, ini menarik ya. Jadi kalau misalnya bansos itu kan udah jelas ya, dikasihnya buat orang-orang yang memang miskin, ya kan? Ada Ada kategorinya. datanya, ada kategorinya, ya kan? Jadi kalau misalnya Anda merasa bahwa ya pendapatan saya masih segini-segini aja, tetap miskin dan seterusnya, itu pasti akan dapat bansos. Tapi kalau misalnya Anda sudah kaya, lo zolim dong kalau ngambil hak orang lain gitu kan. Kita kan memperbaiki itu kan, dan pemerintah terus berkomitmen ya supaya yang paling bawah ini mendapatkan alokasi yang paling banyak. Itu roles and equity, itu dalam konteks ekonominya roles and equity ya. Karena ini kan kalau misalnya misalokasi kan ada yang namanya inclusion error, ada exclusion error, ada yang seharusnya dia masuk di situ tapi nggak masuk. Kasihan dong, dia seharusnya orang miskin yang dapat, tapi dia nggak masuk. Sementara ada orang yang kaya yang berpendapatan lebih baik, tapi dia ada di situ. Nah itu kan jadi nggak baik begitu ya untuk kondisi pada umumnya. Ada misalokasi of resources. Nah yang kembali lagi saya ingin tekankan tentang struktur ekonomi itu ya. Jadi struktur ekonomi kan berubah, dunia pun berubah. Kalau dulu tahun-tahun saya masih kecil itu mungkin cita-citanya cuma ada 4 gitu. Kalau jadi pilot, dokter, tentara, insinyur. Nah sekarang kan udah banyak sekali bidang pekerjaan. Kalau saya tanya kepada mahasiswa saya, itu udah ada pekerjaan-pekerjaan yang itu di zaman tahun 2004, 2006 itu belum ada. Sekarang sudah ada. Itu kan zaman berubah, periode berubah, orangnya pun juga berubah. Dulu zamannya Cristiano Ronaldo versus Lionel Messi, tapi sekarang Messi dengan Piala Dunia terakhir sudah berganti dengan zamannya Lamine Yamal dan Kylian Mbappe. Kita berbeda nih, berbeda zaman, berbeda treatment, berbeda orang dan berbeda generasi. Dan pada akhirnya kita melihat bahwa perubahan struktur ekonomi atau perubahan itu suatu hal yang pasti. Ya, itu adalah suatu hal yang pasti, dan maka kita perlu mengukurnya dengan baik-baik gitu ya. Tadinya nggak ada e-commerce, ya, video kreator tadi yang disampaikan oleh Bu Kepala BPS. Ini kan menjadi bagian dari creative industries yang seharusnya masuk dalam proses atau roadmap kebijakan pemerintah. Bagaimana pemerintah bisa mengeluarkan kebijakan yang baik kalau misalnya datanya itu nggak pas, gitu. Karena ini yang menjadi concern kita. Ya, ini supaya tidak ada masalah di depan begitu. Bu Winnie, kalau dari BPS, kalau kita tahu bahwa Badan Pusat Statistik juga punya dimandati begitu ya untuk menjaga istilahnya mengelola data lah soal sosial kemasyarakatan begitu ya. Bagaimana proses harmonisasi data yang dihasilkan dari sensus ekonomi ini itu agar menghasilkan satu basis data yang valid? Apakah BPS sejauh ini punya tantangan atau seperti apa? Iya, setiap hasil sensus pasti akan menjadi basis data yang valid, karena misalnya BPS itu kan melakukan sensus tidak hanya sensus ekonomi, tapi juga kita melakukan sensus penduduk di setiap tahun yang berakhiran 0. Lalu di setiap tahun yang berakhiran 3 kita melakukan sensus pertanian. Jadi 2013, 2023 kita melakukan sensus pertanian. Dan setiap tahun yang berakhiran 6 kita melakukan sensus ekonomi. Namanya sensus, berarti itu adalah menjadi fondasi data yang dimiliki oleh pemerintah, karena
sensus itu adalah pendataan lengkap, semua didata tanpa terkecuali. Kalau ada yang tidak terdata, berarti bolong, datanya tidak tertangkap. Nah, sekali lagi saya juga ingin menghimbau, tidak ada sesuatu yang terlalu kecil untuk didata. Sekecil apapun aktivitas ekonomi, itu memberikan makna buat peta ekonomi secara utuh. Bayangin, Mas Victor, kalau kita punya Google Map itu kan peta yang kita bisa lihat. Begitu ada warung yang tidak tercapture di situ, apa kita bilang, oh tidak update petanya. Nah, jadi tidak ada yang terlalu kecil untuk kita masukkan dalam peta ekonomi Indonesia. Semakin besar partisipasi masyarakat, semakin semua orang berkontribusi pada sensus ekonomi, akan semakin lengkap peta ekonomi Indonesia, semakin akurat, semua orang nanti bisa menggunakannya sebagai rujukan. Ini yang kita sebut dengan basis data, sebagai fondasi aktivitas ekonomi Indonesia. Ini sangat penting. Jangan sampai kalau kita buka peta, wah peta ini nggak ada. Layaknya seperti Google Maps saja. Dia kan juga secara rutin pasti harus memperbaharui. Kenapa? Kenapa harus rutin diperbaharui peta Google Map itu? Karena setiap saat akan bermunculan jenis-jenis atau gedung yang baru, atau kemudian juga toko yang baru yang harus ada di dalam peta itu. Karena kita tahu rasanya ketika kita salah tujuan. Jadi tidak boleh ada yang terskip begitu ya. Betul. Oke, Mas Fitra, kita itu kalau ngelihat masyarakat banyak sekali yang bilang berkomentar, publik berkomentar takut datanya bocor, katanya data pribadinya gitu ya, kalau mau disensus gitu ya, karena ini sering jadi pemicu penolakan warga di lapangan begitu ya. Bagaimana Bakom mengidentifikasinya nih? Karena kita tahu bahwa ada jaminan kerahasiaan data responden agar masyarakat merasa aman begitu ya untuk memberikan data yang tadi harus akurat dan sebenar-benarnya. Ini, jadi sebenarnya lebih aman ngasih data ke BPS daripada ngasih data ke resepsionis. Ya kan kalau kita datang ke gedung-gedung tuh mintain KTP itu sebenarnya lebih bermasalah ya ketimbang kita ngasih data ke BPS. Ke BPS itu dijamin undang-undang. Kalau resepsionis yang ada di kantor-kantor itu siapa yang jamin? Ya, tapi kita tetap aja ngasih gitu. Kenapa? Karena kita butuh gitu. Apalagi ini BPS, kita butuhnya apa sih? Tadi kembali lagi peta. Ya. Pernah nggak ngerasain tiba-tiba kita ngikutin peta masuk ke sawah, nggak ada jalan. Kenapa? Karena belum diupdate gitu kan. Dan terus pernah nggak juga sebagai orang yang berusaha gitu kan, tapi kok sepi? Ya karena Anda belum memasukkan data Anda ke peta. Nah ini kan kita sama-sama butuh nih, butuh kita tahu kemana kita perginya, berapa lama sampainya, itu kan butuh kan. Kadang-kadang kita juga disuruh update kan di tengah-tengah jalan, ini ada seperti ada kemacetan. Apakah memang betul ada macet atau enggak gitu kan? Terus kita dengan senang hati mengupdate, iya nih lagi macet, supaya yang lain juga tahu bahwa di situ ada kemacetan. Kenapa kita melakukan itu dengan sukarela, senang hati? Karena kita tahu bahwa semuanya butuh, gitu kan. Nah, sama, BPS juga sama. Tadi saya meminjam yang tadi analoginya Bu Winnie itu bagus banget. Map ya, peta. Kita mau sampai ke sasaran, ya mau sampai ke tujuan berapa lama kan kita harus tahu. Nih, apalagi di indeks ekonomi ya, kita harus tahu nih berapa lama sampai ke sana, ada rute lain atau enggak, ya kan. Katanya banyak jalan menuju Roma, tapi ke Jakarta itu jalannya cuma berapa aja gitu kan, macet semua lagi. Nah, tapi kan kita butuh tahu ini berapa lamanya, terus naik transportasi apa dan seterusnya. Dan kembali lagi bahwa BPS adalah memberikan fasilitasi itu supaya nanti Anda bisa hidup lebih nyaman. Karena apa? Karena ketika Anda memberikan data Anda kepada BPS yang mana itu terjamin nggak akan bocor ke pinjol, ya itu pemerintah akan menjamin kesejahteraan Anda di masa depan. Gitu. Dan tanyakan juga kepada diri sendiri, apakah kita sudah berpartisipasi dalam sensus atau surveinya BPS gitu ya. Tadi bagus sekali itu yang disampaikan oleh Pak Fitra ya, bahwa kita dengan senang hati mengupdate peta Google Map, ya dengan senang hati kita memberikan informasi-informasi yang akurat. Misalnya ada memasukkan foto toko tertentu atau bahkan foto rumah kita di dalam Google Map, ya. Mengapa kita juga tidak juga dengan senang hati memperbaharui peta ekonomi, di mana notabene sensus ekonomi ini sudah terjamin kerahasiaan datanya, dan di mana sensus ekonomi ini milik bangsa Indonesia,
bukan milik orang lain. Google Map bukan milik bangsa Indonesia, tapi kita bisa dengan senang hati. Mari kita berpartisipasi untuk melakukan updating, pemutakhiran terhadap peta Ya. ekonomi Indonesia. Ya, betul sekali. Karena kita ingin tahu sejauh mana perkembangan ekonomi di Indonesia dari tahun ke tahun begitu ya. Iya. Bu Winnie, pernah nggak sih di lapangan ini sebenarnya menemukan kasus di mana data kependudukannya saja sudah tidak akurat, itu akan tetap dilanjutkan untuk data sensus untuk ekonomi atau seperti apa biasanya? Kita akan Misalkan tentang melakukan, status pernikahan, iya, pekerjaan, misalnya saja kan namanya juga data terkait dengan kependudukan, dan manusia ekonomi. ya, dan aktivitas manusia kan pasti berubah dengan Berubah. cepat. Jadi misalnya di dalam waktu petugas kami datang ke suatu rumah tangga, ternyata anaknya sudah tidak tinggal di situ, atau mohon maaf misalnya bapaknya sudah tidak ada, sudah wafat, itu langsung petugas akan melakukan pemutakhiran. Kami sediakan opsi untuk melakukan pemutakhiran baik anggota rumah tangga ataupun aktivitas ekonominya. Misalnya tadinya dia tercatat sudah bekerja di dalam datanya, ternyata dia sudah pensiun gitu, langsung kita bisa lakukan pemutakhiran di dalam kuesioner yang kita sebut kuesioner digital. Oke. Iya. Jadi sudah pasti akan divalidasi ulang dan sudah Iya. langsung dimutakhirkan. Karena kan kita tahu ya, pasti setiap detik ada yang meninggal, setiap detik ada yang lahir, gitu. Setiap Ya. hari ada juga yang pindah rumah. Ya. Jadi misalnya seandainya kita lihat ada di dalam sistem kita mengatakan ada keluarga A tinggal di rumah itu, waktu petugas menuju ke rumah tersebut ternyata sudah pindah, kita lakukan updating pemutakhiran. Oke, terakhir Bu Winnie, langkah konkret apa yang dilakukan BPS untuk meminimalkan istilahnya ada miss. Jadi jangan sampai data soal kemiskinan ini tertinggal. Jadi walaupun Kemiskinan atau ekonomi nih? ekonomi Ya. dikaitkan dengan ekonomi tentunya. Ya. Itu bagaimana caranya supaya tidak ada data yang tertinggal? Jadi kami memastikan kepada para petugas untuk menyisir setiap bangunan dari satu bangunan ke bangunan lain dan tidak boleh ada yang terlewat ya. Yes. Baik bangunan rumah, bangunan toko, bangunan usaha, atau kemudian juga kalau mereka masuk ke kawasan industri, mereka berkolaborasi dengan pengelola kawasan tersebut untuk memastikan dan juga melakukan sosialisasi untuk semua tenan industri yang ada di dalam kawasan tersebut bisa ikut partisipasi di dalam sensus ekonomi. Jadi pertama, kalau di luar kawasan petugas kita minta untuk menyisir dari bangunan ke bangunan. Yang kedua, kalau bentuknya kawasan, kawasan industri, kawasan ekonomi khusus, atau bangunan mall yang banyak usahanya dan toko-toko, itu pasti kami lakukan kolaborasi dengan pengelola kawasan itu atau pengelola mallnya tersebut. Sehingga kan dari situ kita bisa dapat daftar list tenan yang ada di dalam kawasan atau di mall. Itu sekian dari berbagai cara yang kita lakukan untuk memastikan jangan ada yang terlewat terdata. Ya, ini juga sangat berpengaruh karena tadi Iya. ketahuan ya Bu ya, kalau dari sensus ekonomi, aktivitas ekonomi apa yang ada di kawasan A, di kawasan B Iya, seperti betul. itu. Dan masyarakat pun nanti bisa memanfaatkan hasil sensus ini loh. Contoh, misalkan nanti, misalnya mohon maaf Mas Fitra mau buka usaha. Di situ nanti kan Mas Fitra bisa melihat peta ekonomi Indonesia, di mana tersedia bahan baku, di mana nanti tersedia misalnya usaha ataupun pelaku usaha logistik untuk nanti mengantarkan barang-barang yang dihasilkan oleh usahanya Mas Fitra. Ya. Di mana nanti Mas Fitra bisa mendapatkan misalnya barang-barang untuk input bahan bakunya atau packagingnya. Semua informasi itu Oke. dapat dimanfaatkan oleh masyarakat untuk mengembangkan usaha, untuk melakukan investasi, dan juga untuk masyarakat jika ingin menjadi investor Ya. suatu saat. Oke. Target tanggal berapa Bu selesai? 31 Agustus 31 pendataannya ya. Agustus pendataannya prosesnya. Habis itu kan kita melakukan cleaning, Yes. kita melakukan cek konsistensi. Ya. Nanti itu Mas Victor, kalau kita setelah pendataan ada menemukan yang tidak konsisten misalkan datanya, pasti petugas kami minta untuk melakukan pengecekan ulang. Oke, Mas Iya. Fitra, mungkin adakah pesan dari Bakom RI ini soal percepatan lah proses sensus ekonomi ini seperti apa
yang ingin disampaikan kepada masyarakat? Iya, jadi kembali lagi ya, teori dasar ekonomi people response to incentive. Nah, maka saya ingin memberikan kepada masyarakat, ini insentif apa sih yang akan diberikan dari program sensus ini kepada masyarakat. Kepada yang paling bawah tadi sudah jelas ya, bahwa nanti kebijakan-kebijakan pemerintah juga akan lebih banyak menyasar kepada masyarakat menengah ke bawah. Pada para pengusaha tadi sampaikan Bu Beni ya, kita juga akan kemudian berbicara dengan investor, menilai potensi ekonomi dan seterusnya ya. Pak Presiden datang kemana-mana. Ini kenapa? Untuk mendatangkan potensi investasi. Investor nanya, "You punya apa aja sih?" "Oh, di sini kita punya ini, di sini kita punya ini." Itu kan berdasarkan apa? Berdasarkan data statistik. Untuk pengusaha, generasi muda ya, Gen Z, bahkan mungkin Gen Alpha yang sekarang sudah mulai berpikiran nih, itu kita Milenial udah nggak disebut ya? milenial udah. Ya saya milenial sih. Tapi ya bisa juga buat kita yang mau mulai usaha, kan kadang-kadang bingung, nih mau usaha apa ya gitu kan, ngelihat oh ternyata dari data statistik yang dibutuhkan ini gitu kan, dan lokasinya di sini, inputnya tadi di daerah ini, gampang gitu kan, jadi mudah semuanya karena dan itu gratis kan. Maksudnya itu kan bisa didapatkan dengan mudah gitu statistik kita. Dan itu dasarnya apa? Dasarnya tadi data yang sudah diupdate, data yang sudah mencerminkan struktur ekonomi dan semuanya untung. Jangan khawatir bahwa data pribadi, baik usaha, data pribadi individu itu akan kami jaga kerahasiaannya. Dan sekali lagi keamanan datanya pun akan kami jaga karena kami selalu berkolaborasi dengan BSSN. Kami berkolaborasi dengan beberapa pihak lain untuk memastikan keamanan jaringan data kami. Gitu. Dan pesan satu adalah mari kita berpartisipasi dalam sensus ekonomi 2026. Kalau petugas kami datang, jangan ditolak. Jangan ditolak. Kedua, isi data dengan benar dan jujur. Ketiga, rahasia data pasti akan kami jaga dengan sebaik-baiknya. Iya, itu dia. Jadi itu namanya TIR. Apa tuh? T, terima petugas sensus. I, isi data dengan jujur. Dan ketiga, R, rahasia data pasti terjaga. Oke. Terima, isi dengan jujur, dan rahasia data pasti terjaga. Baik, sudah ada jaminan dari BPS, jadi jangan ragu lagi ya. Karena dengan mengisi dan berpartisipasi di sensus ekonomi, kita juga berpartisipasi secara tidak langsung untuk membangun Indonesia ke depan. Betul. Terima kasih banyak loh Ibu Winnie dan juga Mas Vita sudah bergabung ya. Demikian dialog kali ini, semoga bisa memberikan informasi dan menambah pengetahuan serta wawasan kita. Sampai jumpa lagi di Forum Merdeka Barat 9 Fakta Bicara dari Lingkar Pertama. Saya Victor Pangaribuan, sampai jumpa.